10 menit. Kalau misal latihan power gitu kadang sengaja diberatin, 10 menit tuh kerasa nyeri gitu loh. By ID Mesh, sistem yang kita pakai adalah koordinat. Jadinya kita bakal tembak di beberapa tempat itu untuk menyesuaikan koordinat yang dipakai. Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Dani. Hari ini aku lagi ada di Jakarta. Ini berasa kayak orang desa main ke ibu kota karena terakhir kesini tuh sekitar 2 tahun lalu. Oke teman-teman, jadi aku selama ini selalu nyaranin ke teman-teman semua, terutama buat road bikers itu kalau mau main sepeda, terutama road bike harus fitting. Jadi fitting itu sangat berpengaruh sama performa dan kenyamanan dan keamanan, karena ya selain ngefek banget di performa, kenyamanan kita, dan terutama biar nggak kena cedera dan nggak kena lecet-lecet yang tidak diinginkan. Dan kali ini aku di Jakarta, salah satu tujuannya adalah untuk fitting sepeda. Jadi aku sekarang pakai sepeda baru, trek Madon, dan belum fitting sama sekali. Kemarin aku pakai 3 hari tuh pegel-pegel boyoknya dan segala macam, pokoknya nggak enak. Maka aku mau nyoba fitting di Teknobike, dan ini di ID Match dengan fitting yang modern banget. Aku selama ini baru lihat di Instagram sih, jadi ini penasaran buat pengen nyobain langsung. Let's go. Baik, ini dia tuh apa namanya, jualnya tuh yang paling banyak tuh sepeda BMC, Orbea sama Argon. Oh, look juga. Nah di sini tuh surgaku, karena aku suka banget BMC, jadi kesini tuh cuci mata ya, siapa tahu nanti pulang ngantongi satu gitu. Ini hampir maghrib jadi cahayanya agak kurang. Udah. Kalau fitting di ID Match sekalian bawa sepedanya, jadi nanti di set sekalian di dalam. Terus Yuk. syaratnya apa aja mas, bawanya mas? Syaratnya bawa jersey, bawa bib ini, terus bawa sepeda, bawa sepatu klit sama kaos kaki. Jadi nanti sepatunya juga disetting di dalam. Ya aku belum tahu sih, yuk makanya kita langsung masuk aja cuy. Ben ceto cuy. Ya apa? Ya. Oke, siap. Bojo galak katanya. Saya bagian ngerekam. Orang yang membantu fitting sepeda namanya fitter ya mas ya? Fitter, betul. Ini nama Mas Koirul. Mau istirahat dulu 10-15 menit? 15 menit dulu. Silahkan. Nah, kita mau lihat-lihat sepeda dulu. Silakan. Monggo. Monggo. Wani Piro. Mau apa mas di sini mas? Mau fitting baju. Mau nungguin mas-masnya di Teknobike ya? Ini alatnya nih keren ya. Ini alat buat fitting baju. Fitting celana. Apa namanya, kalau di internet itu kan selalu bojo galak lebih kencang dari Mas Dani Cika. Ini ternyata orangnya gitu. Kenceng suaranya maksudnya. Boleh kesini juga, mendekat ke kita. Kita udah di ini kok udah disemprot-semprot desinfektan. Step 1 apa mas tadi? Step 1, kita rekonfirmasi untuk biodatanya dulu Mas Dani. Siapa tahu Mas Daninya ada 2, ada 3, ada 4 gitu kan. Biar nggak salah orang. Iya, biar nggak salah orang. Tidak sama Dani pakai DANI. Dani CHI Kak. Nah itu teman-teman buat yang nggak tahu, dia namanya memang Dani Cika. Jadi bukan Mas Dani dan Mbak Cika, enggak. Salah. Itu apa ya? oh syariatnya di sini.
Yang kedua adalah kita bakalan cari tahu nih selama pakai sepeda Mas Dani Cika ini ada keluhan nggak di sepedanya yang sekarang, terutama gitu kan yang bakal digiting. Itu bisa keluhan secara patologis yang artinya bisa sakit dari leher, kemudian bahu, kemudian tangan atau bahkan pergelangan tangan, bahkan sampai ke selang tangan, kaki, bahkan ke telapak kakinya seperti itu. Itu fokusnya kita kurang lebih berapa lama terasanya, kemudian seberapa berpengaruhkah performanya terhadap bersepedanya kayak gitu. Jadi ini karena baru 3 hari Iya. baru 3 kali pakai itu ya belum sempat fitting sama sekali dan kebetulan memang ngejar dibawa ke sini. Kalau di power tuh lututnya sakit, kalau kadang 60 ke bawah. Terus kalau long ride kemarin aku 100 kilo, punggungnya sakit. Kayaknya ya ada problem panjang sama tingginya tuh rada nggak pas. Makanya Ini pengen belajar. kita breakdown dulu nih ya. Jadi tadi yang kakinya sakit tuh sebelah mana? Lutut. Lutut. ke sini Mbak. Oh, di sini. Di sini. Di sini ada ininya ternyata. Nah. Oke, baik. Ada apa Mas di sini? Aku tak belakangmu. Nah, Oke. Nah, jadi di mana tadi? Lutut. Yang pertama kita Jadi intinya cari titik-titik yang nyeri. ya, kiri kanan Dua-duanya. dua-duanya. Oh. Nah, itu sakitnya pas lagi nge-push gitu. Lagi power ya. Lagi Jadi power. kayak cadence under 50 gitu lah. Buat nanjak gitu. Ya, Nah, itu selama durasi berapa lama nih antara long ride kah, pas ketika berapa mungkin kilometer? setelah 10 menit kalau misal latihan power gitu cadence sengaja diberatin 10 menit tuh kerasa nyeri gitu loh. Kalau pakai sepeda yang sebelumnya sama sekali gak ada trouble. Tapi yang sebelumnya memang udah fitting yang ya walau manual tapi oke gitu loh. Nah, ini berarti 10 menit langsung berasa sakitnya. Mulai sangat mengganggu pas lagi riding. Iya. Nah, ketika long ride begitu juga nggak? Kalau long ride enggak, karena kalau long ride udah tahu sakit jadi aku pakai putaran yang agak enak, cadence yang agak tinggi. Tapi lama-lama diboyok yang pegal. Cek fisiknya Mas Dani Cika nih, yang pertama kita lakuin adalah ukur berat badan. Terakhir mungkin Mas Dani Cika pernah diukur berat badannya itu tahu kisaran berapa? Harusnya sih 62 coy, tapi ini habis makan jadi kita lihat nih, enggak usah alasan gendut-gendut gue. Kita lihat nih. kita nambah Nambah sekilo ternyata Mas. efektif. Efektif baik. Selanjutnya Mas, Yes. setelah kita pilih nomor 1, bagian heels belakang dibikin sejajar aja dengan batasnya. Di sini ya. Yes, cukup. Kemudian berdirinya tegak, bahunya digusungkan aja, dagunya agak kan. Kemudian bakal di-scan sama materi di sana. Oh, ini nyekan tinggi badan cuma tinggal gitu doang. Iya. Dilihat di Nah, terus nanti kelihatan di sini. Nah, Nah, wih keren cuy. Berapa sih? 100. Saya tahu tegak sih tahu 1699 ya, 17 lah. Selama ini aku merasa aku itu 170 kurang. tinggi badan nih, kita bakalan ada di ukur antropometris secara keseluruhannya Mas Dani nih, Oh. dimana berdirinya di step nomor 2 betul. Mengkang cuy. Kemudian hal yang dilakukan di sini, diangkat tangannya sedikit demi sedikit, relax saja Mas, relax. Kemudian tekukan di sini pun nggak ada masalah, dua-duanya cukup. Standby dulu Mas, coba kita cek. Coba di foto kan sih. Aku tuh banyak menguning sih. Oke, nah dari hasil tadi cukup Mas, udah boleh turun. Dari hasil tadi kita scan, bentar, mau difoto dulu. Dia minta Boleh, foto Mas. Foto dulu. silakan. Ya, cek. Nah, Dah. hasil antropometri nih keseluruhannya udah muncul. Mulai dari insim langsung terbaca. Kemudian left dan right lower leg yang artinya sebelah sini nih. Oh sama kok cuy, Bukan. kanan kirimu cuy.
Enggak, tadi tak nganuin, tak pakai, tak samain. Bagian pahanya juga kiri kanan diameternya ternyata tuh bagian Ada 3. yang kanan tuh lebih besar daripada yang kiri. Artinya mungkin Mas Dani Dominan. ini secara dominan lebih sering memakai kakinya yang sebelah kanan. Oke. Gitu kan. Kemudian bagian tightnya sama, intertrochantericnya juga kurang lebih kita ada ini nih. Margin error atau gimana? Margin error Toleran. kalau Oke. toleransi. Nah, intertrochanteric itu apa, Mas? Intertrochanteric adalah bagian torso bagian atas. Oh, baik. Oke. Kemudian left dan right forearm, right Sama. armnya juga, left armnya juga keluar bagian trunk. Wah sorry, intertrochanteric itu bagian sini. Oh, pinggul. Pinggul. Oh, pinggul betul. ternyata. 275. Trungnya baru yang Trungnya ini. bagian yang atas, betul. Shoulder width-nya ketahuan. Oh, harusnya 40, Ju. Ya, itu kan happy, itu kebiasaan. Nah, nungging-nunggingan. Masalah nungging-nunggingan ini tuh kita pengen tahu nih fleksibilitas natural dari tubuhnya Mas Dani itu seperti apa. Gitu. Jadi Aku main dulu. diturunkan badannya ke bawah, Nah, tapi diharuskan jelek di mana bagian hamstring, kemudian bagian low back juga nggak boleh ada rasa nyeri. sekarang. Turunkan aja sekarang Mas. Silakan. Nyamannya segimana? Kalau misalnya ada rasa tertarik, Relaxnya aja. nyaman ya Mas, gitu ya Mas? Nyaman. Oke. Belum. Ntar. Bentar. Jangan goyang-goyang, Ju. Oke. Bentar. Sudutnya ngeprok-ngeprok bokongmu. Nek kowe goyang-goyang. Saya belum. Oke. 51. Ya. Oke, sudah Ya. Mas. Ini dia selanjutnya nih, ada step selanjutnya. Oh, step selanjutnya langsung mengukur kaki. Mengukur kaki, kalau kaki di sini. Sejajar lagi Mas. Oke. Nah, Mas Dani ini agak unik nih ternyata. Bagian kaki kiri tadi panjangnya 245, sedangkan yang kanan ternyata ada di 251. Jadi ada margin sekitar 6 mm, di mana kaki kanan ternyata lebih panjang daripada kaki kiri. Ya. Kemudian di bagian metatarsalnya ini ada di lebih maju juga dibanding yang kiri, ada di 189. Itu kemudian lebarnya ternyata juga lebih lebar. Ada di 98. Yes, cukup Mas. Ini ngapain, Mas? Ini, Mas? Ini alatnya namanya forefoot tilt meter. Boleh dibaca di sini. Tujuannya untuk Tujuannya adalah kita pengen tahu nih kecenderungan kakinya Mas Dani ini itu tumpuannya ada di tengah kah, atau miring ke bagian luar dari kakinya kah, atau miring bagian dalam dari kakinya Oke, kah. over prono, under prono gitu ya. Betul. Oke. Coba, Cu. Silakan. Nah, Ini yang kiri dulu. Bagian metatarsalnya dibikin sejajar aja dengan garis yang sebelah sini. Sini. Oke, cukup sebentar. Saya coba cek dulu ya bagian tengah dari heelsnya. Mas, bagian jari telunjuknya dibikin sejajar ya Mas? Sini. Oke, cukup. Bagian belakangnya nih heelsnya sekarang dibikin sejajar dengan yang saya titik. Oke, kakinya bagus ya Mas. Tangannya Oke. boleh bertumpu di sini Mas. Ada infrarednya ternyata. Kemudian Mas kakinya ngejinjit, diangkat kakinya, diangkat bagian belakang. Oke, kemudian maju ke depan. Ditekuk aja Mas, ditekuk. Sekali lagi, Nah, ya, gitu. diangkat, kemudian ditekuk. Iya, benar. Sip, sekali lagi ya Mas. Coba saya cek ulang. Tumpuannya melebar ya, Mas ya? Jangan ambil di jempol aja ya. Oke. Digeser dulu Mas, sedikit bagian heelsnya, sedikit lagi.
sedikit lagi. Oke, sudah lurus, diangkat heelsnya, kemudian maju ke depan. Nah, ternyata sedikit ketahuan bahwa Mas Dani ini ada kecenderungan kakinya itu geser ke bagian luar secara garis yang ada di sini. Yang artinya Mas Dani mempunyai kaki yang cenderung pronasi. Pronated itu dia tumpuannya berarti bagian dalam gitu. Cuman nggak besar. Kalau yang kaki kiri ini nggak besar, kita coba cek di kaki kanan. Berbeda nih. Yang kanan karena kebetulan Mas Dani punya flat foot. Flat foot ya, flat foot artinya ketika diangkat ada kecenderungan justru di luar untuk bagian tekanannya. Jadi kalau untuk yang bagian sebelah kanan justru supinasi gitu, kurang lebih. Untuk fitting cleat. Nah, ini untuk smart bike-nya. Oke. Atau suggest yang diberikan sama ID Match itu harusnya handlebar-nya berapa, crank arm-nya berapa, saddle height-nya yang tipe apa. Oke, ini kelihatan semua di sini setelah di Aksesoris yang dipakai beda. Jadi nanti yang di situ itu ngikutin sepeda yang kita pakai dulu. Jadi data-data di sini dipindah ke situ. Nanti baru sambil di set-set gitu ya Mas ya, kurang lebihnya ya. Nah, itu nanti keluar data baru diaplikasiin ke sepeda yang kita pakai. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, ini yang asik di sini tuh nanti datanya ini kita dapat semua teman-teman. Kita dapat semua dan bisa diaplikasiin di sepeda apapun yang kita punya, bener ya Mas ya? Benar. Nah, jadi ini oke banget sih, sekali fitting bisa buat beberapa sepedamu. Dan ini kayak alat buat masang klit itu juga ternyata ada sendiri, jadi biar bener-bener apa istilahnya ya, sesuai ya Mas ya. Iya betul, karena tadi udah diukur kan. Udah diukur semua. Oke, yuk kita lanjut. Kita lagi mengkonversi dimana sepeda pada aslinya bakal kita copy nih settingannya pada smart bike yang ada di sana. By ID Mesh, sistem yang kita pakai adalah koordinat. Jadinya kita bakal tembak di beberapa tempat itu untuk menyesuaikan koordinat yang dipakai. Kita mulai input datanya yang tadi sepedanya Mas Dani yang dirubah jadi koordinat. Kita input dulu. Bisa berubah sendiri, ngikutin kontur dari sepeda yang dipakai. Ada suaranya juga, keren. Udah ya ini ya Mas ya? Udah kurang lebih begini sama. Oh, jadi ini udah sama kayak sepeda yang aku pakai sekarang, tinggal dites. Bener Mas? Betul. itu dikasih apa itu? Sensor. Slot buat, nah ini tuh. Oke. Nah kemudian Mas, turbo. Oke. Turbo ini berarti kurang lebih adalah riding position yang dipakai sama atlet-atlet yang tour juga ya. Terus digoes selama 10 sampai 15 menit ya Mas ya. Ya. Cadence 73 sampai 77. 77. Semakin stabil, semakin cepat kebaca akurat. Oh, kelihatan di sini semua. Jadi nanti kalian tuh diajak buat naik di sini di mesinnya ID Match. Mesin apa nih namanya nih Mas? Mesin fitting ya. Dan di mesin itu ada sensor-sensornya, nggak ngerti modelnya gimana, pokoknya ya teknologi lah. Terus nanti dia tuh bisa gerak-gerak sesuai dengan requestmu sama apa ya istilahnya, sesuai dengan kapasitas badanmu. Jadi nanti kita dikasih 5 pilihan fittingan road bike, pengen yang kayak gimana. Benar 5 tadi ya Mas ya. Nah terus nanti jadi fittingannya itu menyesuaikan dengan badanmu, dengan requestmu. Misalnya kalau kayak yang tadi aku minta tuh kayak Pro Tour JIP, jadi kayak agresif gitu loh settingannya.
Tapi yang di atasnya Pro Tour ada lagi yang agresif, mungkin dibikin lebih nunduk, lebih aero mungkin. Dan ini tiap sekian menit sekali dia gerak ngikutin apa? Ngikutin fittingan yang kita request sama disesuaikan sama budget itu. Kurang lebih selama 15 menit. Oke, lanjut lagi. Bawahnya aja. Ini kan tadi udah yang biomechanical position. Nah, ini teman-teman keren nih. Ini nanti aku tampilin deh apa filenya biar enak dibacanya nih, soalnya klip. BRPHB itu apa, Mas? Ya itu koordinatnya. Nah teman-teman, ini proses fittingnya udah selesai. Jadi setelah kita fitting tetek bengek segala macam sama tim atau sama fitter dari ID-Med, sepeda kita itu disesuaikan sama hasil fitting yang kita dapetin. Jadi diganti kayak ini nih, aku tadi di arah saddle-nya dia kurang, nah di arah saddle-nya dia kurang naik, dia kurang mundur sama kurang ke bawah. Nah ini langsung di setting langsung sama fitternya. Nah ini langsung dicoba. Jadi hasil fittingmu itu langsung diaplikasiin ke sepedamu biar enak di rumah, nggak usah ribet ganti-ganti. One stop service ya Mas ya? One stop service. Nah bahkan kalau tadi yang udah dijelasin sama si Ayu tadi, di sini tuh ada saddle-saddlenya juga bisa disesuaikan nama yang ideal buat pantatmu, buat kamu lah intinya. Karena ternyata sepeda itu bener-bener personal. Ini ngefek, handlebar ngefek, panjangnya, belum crank armnya ini juga harus disesuaikan. Belum ini saddlenya, wah ruwet ya Mas ya. rumit. Tapi kalau kita pengen hasil, intinya sih kalau aku sih nggak sakit, nggak nyeri lah. Performance nomor 2, yang penting nyaman, harus fitting yang benar. Nah ini teman-teman, ini dia diaturnya tuh langsung pakai mesin nih, pakai koordinat gini, disesuaikan. Jadi digeser-geser, terus dipindah. Jadi ini nggak ngukur manual, nggak diawang-awang, langsung pakai kayak gini nih. Ini keren banget sih ini. Oke teman-teman, jadi total proses fitting itu berkisar antara 1,5 sampai 2 jam. Jadi kita bener-bener diukur geometri tubuh, mulai dari kaki, mulai dari sudut pantat, paha, segala macam, terus diaplikasiin ke sepeda kita. Jadi ini enak banget, one stop service. Dan buat kamu yang cari saddle, cari handlebar yang sesuai dengan geometri badan kamu, bisa langsung beli di sini di Teknobike SBCD. Ya mungkin bener ya Mas? SCBD. Oh sorry, Teknobike SCBD, dari tadi keliru terus. Oke, silakan ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Aku mau ucapin terima kasih yang banyak buat Teknobike dan buat ID-Med sekarang udah fittingin sepedaku, udah fitting aku dari, ya ini harusnya tutup jam 7 tapi ini sampai jam 8 teman-teman, cuman demi janji Cika. Oke, saya ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan tetap semangat. Di Teknobike itu dia ini Korima. Ini wheelsetku dulu dan itu ringan banget. Aku sih belum pernah nyoba yang lainnya, aku cuma baru nyoba Korima, Fulcrum sama Vittoria. Paling the best ya masih Korima. Tapi Vittoria enak juga sih. Tapi Fulcrumku yang murah, bukannya mahal. Fulcrumnya bojoku yang mahal, itu enak juga. Sama wes sih berarti ya, enak semua. Tapi Korima enak banget.